Anda ingin mengembangkan usaha dan mau mendirikan PT, tapi masih bingung gimana sih cara mendirikan PT? Daripada bingung, mari kita simak video berikut ini. Halo, balik lagi dengan saya, Adi Saputra dari theconsulting.id. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gimana sih cara mendirikan PT. Sebelum masuk ke pembahasan videonya, teman-teman jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe channel dari The Consulting agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Banyak dari teman-teman yang bertanya, bikin PT itu mudah atau sulit sih? Nah, pertanyaan yang sering terdapat di pikiran para pengusaha yang masih baru dalam menjalankan usaha ataupun masih belum memiliki pengalaman yang banyak. Untuk Anda yang belum tahu gimana sih prosedur untuk mendirikan PT, di sini saya akan menjelaskannya. Namun sebelum itu, Bapak, Ibu harus tahu apa pengertian PT itu sendiri. PT atau bisa disebut dengan perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum untuk menjalankan suatu usaha dengan modal usaha berasal dari saham beberapa orang. Dalam hal ini, pemilik PT pun punya sebagian saham dari modal yang digunakan untuk usaha tersebut. Siapa saja yang bisa mendirikan PT? Apakah Anda bisa mendirikan PT? Ini mungkin pertanyaan yang terlintas dalam benak Anda. Pada dasarnya, PT bisa didirikan oleh siapa saja dengan minimal 2 orang. Jadi, PT juga bisa didirikan oleh badan hukum. Yang penting ada modal usaha dan juga jenis usaha yang dikembangkan. Jika saat ini Anda sudah mempunyai usaha sendiri, saatnya mengurus pembuatan PT. Mengapa harus mengurus PT? Tentu saja supaya usaha Anda legal dan dipercaya oleh publik. Terus, syaratnya apa saja sih Pak untuk mendirikan PT? Syarat yang pertama, harus ada nama PT. Untuk nama PT, ada aturan khusus. Buatlah minimal 3 kata. Anda juga bisa mengajukan 3 alternatif nama untuk PT Anda. Akan tetapi, Anda tidak diperbolehkan menggunakan nama PT yang sudah terlebih dahulu dipakai oleh orang lain. Selain itu, dalam pembuatan nama PT, tidak diperbolehkan menggunakan serapan asing. Hal tersebut tidak diberlakukan dalam kebijakan, namun sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian yang berikutnya, harus ada data identitas PT. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pembuatan PT harus dilakukan oleh 2 orang. Masing-masing pendiri PT juga harus melengkapi data-datanya, seperti nama PT yang akan digunakan, fotokopi KTP para pendiri, minimal terdiri dari 2 orang pendiri. Kemudian fotokopi NPWP para pendiri, khusus direktur utama ataupun penanggung jawab harus dengan format NPWP terbaru. Kemudian alamat email dan nomor telepon para pendiri. Kemudian keterangan lengkap yang menjelaskan tentang struktur kepengurusan perusahaan, komposisi kepemilikan modal ataupun saham para pendiri di dalam PT lokal. Terus yang ketiga, ada tempat kedudukan PT. Jadi lokasi usaha juga wajib Bapak Ibu cantumkan dalam proses pembuatan PT ini. Lokasi PT ini menjadi alamat resmi sekaligus kedudukan hukum PT. Tempat awal mula didirikannya PT harus sama dengan alamat PT yang sekarang beroperasi. Misalkan, kalau tempat berdirinya PT dan kedudukannya di Kalimantan Barat, maka alamat harus di Kalimantan Barat. Kalau alamat tidak di Kalimantan Barat, maka itu namanya cabang dan harus minta perizinan kembali sebagai cabang. Kemudian berapa sih Pak biaya untuk mendirikan PT ini? Tidak ada batasan standar mengenai biaya pendirian PT ini. Akan tapi kisaran biaya pendirian PT yang diperlukan tidak sampai lebih dari 10 juta rupiah biasanya. Biaya pendirian PT ini pun masih bervariasi sesuai dengan layanan yang diinginkan. Faktor yang menentukan besarnya biaya yang diperlukan yaitu berdasarkan lokasi domisili usaha yang akan berjalan, terus lama pengurusan pembuatan PT dan juga modal dasar serta bentuk usahanya juga. Kalau kita sudah mendirikan PT, apa sih keuntungan yang kita terima? Ada beberapa keuntungan jika Anda mendirikan PT. Anda dapat memisahkan antara kekayaan pribadi dengan modal usaha, dapat memproses pengelolaan perusahaan, diatur oleh undang-undang, serta lebih bonafit dan juga kepemilikan modal berbentuk saham. Jadi lebih mudah dialihkan atau dijual. Lalu yang terakhir,
lebih tertib dalam pengambilan keputusan perusahaan melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait dengan bagaimana sih cara mendirikan PT serta apa saja manfaat yang Bapak Ibu terima jika Bapak Ibu mendirikan sebuah PT. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Salam sukses untuk kita semua. Semoga usaha Bapak Ibu semakin lancar ke depannya. Thank you sudah mengikuti video-video dari The Consulting.